Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah masuk di hari ke-10 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan surat Asy-Syura ayat yang ke-10 dan ayat ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wa ma ikhtalaftum fihi min syai', tentang sesuatu apapun kalian berselisih, fa hukmuhu ilallah, maka putusannya itu terserah kepada Allah. Dzalikumullahu rabbi, yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Allah Rabbku. Kepadanyalah aku bertawakal dan kepadanyalah aku kembali. Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan, dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Amin. Dari ayat ke-10 kita mengambil beberapa faidah. Yang pertama, kewajiban mengembalikan perselisihan. Kewajiban mengembalikan perselisihan ketika di dunia. Baik perselisihan tersebut berkaitan dengan urusan agama ataupun terkait dengan urusan dunia. Baik perselisihan yang terjadi antara sesama muslim ataupun antara muslim dengan orang kafir. Semua perselisihan di dunia ini
maka wajib dikembalikan kepada hukum Allah dan juga Rasul-Nya. Fa hukmuhu ilallah. Jadi dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasul-Nya. Yang dimaksud adalah kepada Alkitab dan As-Sunnah. Karena itulah solusi terbaik dan jalan keluar paling efektif terkait masalah-masalah yang diperselisihkan dan diperdebatkan di tengah-tengah manusia. Di dalam beberapa ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ya, di antaranya di surat An-Nisa di surat An-Nahl ayat ke-64. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab, kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan menjadi petunjuk serta rahmat bagi kaum yang beriman. Jelas ya, di dalam ayat ini Allah tegaskan, ya, di antara fungsi daripada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah supaya Nabi bisa menjelaskan dengan Al-Quran itu kepada mereka terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan di tengah-tengah mereka. Sehingga Al-Quran menjadi petunjuk, juga menjadi rahmat, kasih sayang, karena memberikan keadilan kepada orang-orang yang beriman. Kemudian di surat An-Nisa ayat 59, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di tengah-tengah kalian. Fa in tanaza'tum, di sini poinnya, fa in tanaza'tum fi syai'in. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah dia kepada Allah. yakni kembalikan dia kepada Al-Quran, kembalikan dia kepada Rasul, yakni kepada sunnahnya. Kemudian Allah kaitkan itu semua dengan keimanan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jelas ya, dari ayat ini kita juga bisa memahami bahwa sikap merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam menyelesaikan setiap perbedaan pendapat ini merupakan bentuk realisasi dan konsekuensi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yaumul Akhir. Karena Allah kaitkan dengan keimanan kepadanya, keimanan kepada Yaumul Akhir. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini pelajaran pertama. Jadi sekali lagi
ketika terjadi perselisihan di dunia ini, terkait dengan urusan apapun, terkait dengan siapapun, wajib mengembalikan perselisihan tersebut kepada hukum Allah dan juga Rasulnya, yakni kepada Alkitab dan As-Sunnah. Kemudian pelajaran yang kedua, sedangkan yang memutuskan perselisihan manusia di akhirat nanti sepenuhnya hanya Allah saja. Karena semua makhluk tidak ada yang memiliki kekuasaan. Raja di raja yang memutuskan segala peradilan itu hanya Allah. Hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang pemilik hari pembalasan. Ya, sebagaimana ayat yang sering kita baca di surat Al-Fatihah ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Allah lah pemilik hari pembalasan. Dialah Allah yang akan menetapkan hukumnya pada hari kiamat, menangani segala persoalan di antara orang-orang yang berselisih. Di akhiratlah baru dapat diketahui dengan jelas siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang layak untuk masuk surga, dan siapa yang menjadi penghuni neraka. Jadi semuanya keputusannya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu bisa tambahkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di surat Yunus ayat 93. Di surat Yunus ayat 93. Silakan ditambahkan untuk faidah kedua. Di surat Yunus ayat berapa tadi, Bu? Ayat 93, Ustaz. Ayat 93. Perhatikan ayatnya. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a as-sidqi wa razaqnahum minat thayyibat. Fama ikhtalafu hatta ja'ahumul 'ilm. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan sungguh kami telah menempatkan Bani Israel di tempat kediaman yang bagus. Dan kami beri mereka rezeki yang baik. Maka mereka tidak berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Yakni yang tersebut di dalam Taurat. Nah, di kalimat berikutnya perhatikan. Inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Rabbmu akan memberi keputusan antara mereka pada hari kiamat. Bima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Jadi tentu bukan Bani Israel saja yang akan diputuskan, yang akan diberi keputusan tentang perkara-perkara yang diperselisihkan di kehidupan akhirat nanti oleh Allah. Bukan hanya Bani Israel saja, namun juga ya seluruh umat manusia. Allah yang kuasa memberikan keputusan hukum dalam semua perkara yang diperselisihkan oleh manusia di kehidupan akhirat nanti. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya ya manusia di dunia ya tentu mesti ada perbedaan. Silang pendapat, perselisihan. Barakallahu fiikum. Tugas kita tadi apa? Kalau ada perselisihan, mengembalikannya kepada Allah dan Rasulnya. Ini kembali kepada merujuk kepada Quran dan juga Sunnah. Tugas kita itu. Nanti yang memutuskan siapa yang kemudian berada di atas hak,
Siapa yang kemudian berada di atas kebatilan, yang memutuskannya nanti di akhirat hanyalah Allah. Ya di dunia silakan manusia ya bisa saja saling mengklaim ya berada di atas al-haq, begitu ya. Tugas kita adalah merujuk kepada Quran dan Sunnah, begitu. Kalau ada orang mengklaim al-haq, ya selama dia berada di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan yang benar, maka segala sesuatunya nanti akan diputuskan peradilannya di kehidupan akhirat oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya sering kita sampaikan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya perselisihan di tengah-tengah umat Rasulullah ini mesti ada. Silang pendapat, perbedaan pendapat, barakallahu fikum, dan masing-masing bisa saja mengklaim ya yang paling benar, yang paling berada di atas al-haq. Ya, tidak ada masalah. Gitu ya. Karena semuanya nanti akan diputuskan di peradilan akhirat. Ya, tugas kita tadi ya bukan sekedar mengklaim-klaim ya, tapi bagaimana kita berkesesuaian mencocoki Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman dan pengamalan yang benar. Itu tugas kita sudah. Ya, adapun orang-orang misalkan yang tidak seperti itu modelnya, dia mengklaim berada di atas al-haq, dia menyalah-nyalahkan yang kemudian merujuk kepada Quran dan juga Sunnah, yaitu urusan mereka, gitu ya. Tugas kita seperti itu, tugas kita menyampaikannya kepada manusia, dan tugas kita meyakini dan mempraktekannya. Nanti putusan peradilan yang sesungguhnya di kehidupan akhirat, Allah nanti yang akan memutuskan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya boleh juga ditambahkan, ini kelupaan saya catat, bahwa di samping kita ikhtiar merujuk kepada kitab dan sunnah dengan pemahaman dan pengamalan yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka jangan lupa kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan kepada kebenaran dari perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah manusia. Makanya ada doanya, ya, silakan bisa ditambahkan di faidah. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ini doa harus dihafalkan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Karena kita tidak pernah tahu ya dari perselisihan-perselisihan yang ada ini, apakah kita yang berada di atas al-haq ya ataukah sebaliknya. Maka yang kita mintakan kepada Allah di samping kita ikhtiar merujuk kepada Quran dan Sunnah, ya adalah kita berdoa kepada Allah meminta ditunjukkan kepada kebenaran dari perkara-perkara yang diperselisihkan. Doanya tadi itu, Allahumma rabba Jibril wa Mikail, ya Allah Rabbnya Jibril dan Mikail, fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui ya tentang perkara gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadika, engkaulah yang akan memberikan keputusan hukum di tengah-tengah hambamu bima kanu fihi yakhtalifun, dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di tengah-tengah mereka. Nah, kemudian poinnya ini yang kita mintakan kepada Allah, ihdini, tunjukilah diriku lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik, kepada kebenaran dalam perkara yang diperselisihkan ya oleh manusia dengan seizinmu. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkaulah yang kuasa
memberikan petunjuk kepada siapapun yang Engkau kehendaki menuju siratal mustaqim. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran yang ketiga, di sini Allah menyampaikan dzalikumullahu rabbi, yang memiliki sifat-sifat demikian, yakni kuasa memutuskan hukum, barakallahu fikum, menjadi rujukan ya di dalam berhukum. Nah, yang mempunyai sifat-sifat demikian itulah Allah. Itulah Allah Rabbku. Di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, penetapan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang diantara kandungannya keyakinan kepada rububiyah Allah itu berarti kita meyakini bahwa hanya Allah yang kuasa secara mutlak di dalam menentukan, menetapkan hukum dan juga memutuskannya. Dzalikumullahu rabbi, itulah Allah Rabbku. Taib. Nah, tauhidur rububiyah, keyakinan kita tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, salah satunya berkaitan dengan bahwa hanya Allah yang kuasa memutuskan hukum dan memberikan putusan hukum. Ya, ini melazimkan kita untuk tunduk kepada Allah secara uluhiyah atau ubudiyah. Nah, kaitannya dengan masalah ketetapan hukum, setelah kita meyakini bahwa Allah yang hanya kuasa menetapkan, Allah yang hanya kuasa untuk menentukan dan memutuskan perkara hukum, setelah kita meyakini itu, maka berarti kita wajib ya tunduk kepada Allah secara uluhiyah dan ubudiyah. Artinya ta'abudan, dalam rangka kita beribadah kepada Allah, maka kita wajib menjadikan ya hukum Allah sebagai rujukan dalam segala permasalahan. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di penghujung ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Perhatikan di sini. Ada alaihi yang dikedepankan, ada ilaihi yang dikedepankan. Ya, aslul kalam tentunya adalah tawakkaltu alaihi wa unibu ilaihi. Nah, di sini makmulnya dikedepankan. Dalam kaidah bahasa Arab itu yufidul hasr wal qasr. Ini dalam rangka membatasi, pembatasan. Sehingga dalam terjemah bahasa kita biasanya menggunakan kalimat hanya. Dan hanya kepadanya lah aku bertawakal, hanya kepadanya lah aku kembali. Sehingga di sini ya kita ambil faidah kewajiban bertawakal dan berinabah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Kewajiban bertawakal dan kewajiban berinabah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Masih ada suara saya, Ibu? Ada, Ustaz. Saya kirain keluar. Baik.
Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi hanya kepada Allah bertawakal dan hanya kepada Allah berinabah. Tawakal itu secara bahasa artinya at-tafwid. At-tafwid artinya menyerahkan, mempercayakan, atau taukil, yakni mewakilkan. Ini secara bahasa. At-tafwid yakni menyerahkan, mempercayakan atau mewakilkan urusan kepada pihak yang lain. Dari sisi bahasa saja kita akan memahami gambaran daripada tawakal ini. Ya, bagaimana seorang itu pasrah menyerah di dalam segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara istilah syar'i, tawakal itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali alaihi rahmatullah di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Tawakal itu sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah azza wa jalla fi istijlabil masali wa daf'il madar min umurid dunya wal akhirah. Wala yakunul mu'min mutawakkilan 'ala Allah haqqa tawakkulihi illa bithiqati billah wa husni dhanni bihi wa taslimi li amri. Jadi yang namanya tawakal itu adalah kejujuran hati dalam bersandar kepada Allah, baik dalam meraih kebaikan, kemaslahatan, maupun dalam menghindari kemudaratan yang berkaitan dengan urusan dunia, juga urusan akhirat, urusan agama. Dan tidaklah seorang mukmin bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, melainkan dengan 3 perkara. Yang pertama, as-siqatu billah, yakni yakin atau percaya kepada Allah. Yang kedua, husnid dhanni bihi, berbaik sangka kepadanya. Wa taslimi li amri, dan menerima ketetapannya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya, orang bertawakal mesti dia yakin, siqah kepada Allah, percaya kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, dan menerima segala ketetapannya. Nah, itu tawakal. Ya, sedangkan inabah itu sebetulnya at-taubatu waz-ziyadah. Inabah itu nilai plus dari taubat. Jadi kalau orang taubat dengan sebenar-benarnya, itu berarti dia berinabah. yakni kembali kepada Allah dengan taubat dan taat. Itu inabah, kembali kepada Allah dengan taubat dan taat. Baik, ibu-ibu yang rahmati Allah. Sebagian ulama menjelaskan tentang inabah. Inabah itu hiya uquful qalbi ala ta'atillah wa mahabbatihi wal iqbali alaihi wal i'radu amma siwa. Yang namanya taubat, yang namanya inabah itu adalah sibuknya hati. Uquf. Sibuknya hati di atas ketaatan. Ya. Iktikafnya hati di atas ketaatan. Kemudian di atas mahabbah, kecintaan. Wal iqbal, di atas penghadapan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'rad, dan keberpalingan dari selainnya. Nah, itu inabah. Intinya nilai lebih dari taubat. Jadi orang inabah kepada Allah itu bukan sekedar taubat. Ya, karena taubat itu ya juga darajat, ya bertingkat-tingkat derajatnya. Nah,
taubat yang luar biasa, itulah namanya inabah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membahas ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fihi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir." Dia, yakni pencipta langit dan bumi. Maksudnya Allah, pencipta langit dan bumi. Dia Allah menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan. Dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah kembali menyebutkan beberapa kekhususannya dalam rububiyahnya. Di ayat sebelumnya juga sudah disinggung, innallaha zalikumullahu rabbi. Itu kan terkait dengan rububiyah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kekhususannya di dalam rububiyahnya. Pertama, fatirus samawati wal ard. Yakni penetapan Allah sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, tanpa ada satupun contoh sebelumnya. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi bukan ngejiplak ciptaan yang lain, begitu ya. Tapi mengadakan dari sebelumnya tidak ada, tanpa pernah ada contoh sebelumnya. Nah, ini berarti sesuatu yang luar biasa. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita ya tentang bagaimana kuasanya Allah di dalam menciptakan langit dan bumi. Ya, saya sertakan juga penjelasan dari ayat yang lain sedikit di sini. Di antaranya bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 29. Di mana di dalam ayat tersebut dinyatakan Allah menciptakan bumi dan isinya terlebih dahulu, baru kemudian menciptakan langit. Jadi bumi lebih dulu diciptakan, baru kemudian menciptakan langit. Di surat Hud ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Masya Allah. Kemudian di surat Ibrahim ayat 32 sampai 34. Dijelaskan di dalam ayat tersebut Allah menciptakan langit dan bumi, menurunkan air hujan, dan menundukkan kapal dan sungai. Ini juga kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya langit dan bumi yang Allah ciptakan, namun semua fasilitas yang ada di dalamnya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk kemudahan ya manusia itu memiliki kendaraan. Ya, kalau di air berarti ada kapal, ada perahu dan lain sebagainya.
Kemudian di surat Al-Ankabut ayat 44 disebutkan di dalamnya bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan penuh hikmah dan manfaat. Ya jelas, semuanya bermanfaat untuk keberlangsungan hidup makhluk ciptaannya. Di surat Ad-Dukhan ayat 38 disebutkan di dalam ayat tersebut, Allah tidak menciptakan langit dan bumi dengan bermain-main. Artinya Allah ciptakan ini semua ya sungguh-sungguh ya supaya menjadi pelajaran bagi para hambanya untuk juga bersungguh-sungguh ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Ulil albab itu kan ketika mentafakuri, mentadaburi alam, langit dan bumi beserta keindahannya, maka keluar dari lisannya yang merupakan gambaran keimanannya. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau menciptakan ini semua ya secara batil, enggak main-main, artinya sungguhan dengan hak. Subhanaka, nah di sini efeknya. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci engkau ya Allah, faqina, jagalah kami, lindungilah kami dari azab neraka. Begitu ya. Jadi seorang muslim itu ketika dia meyakini rububiyah Allah, bahwa Allah itu fatirus samawati wal ard, maka semakin dia mengagungkan Allah, ya semakin dia menyadari kefakirannya di hadapan Allah, dan demikian seterusnya. Baik. Kemudian di surat At-Talaq ayat yang ke-12. Ya, di dalam surat tersebut Allah terangkan bahwa Allah menciptakan 7 langit dan juga 7 bumi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Baik. Itu ya. Jadi kekhususan Allah dalam rububiyah yang pertama, penetapan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, apa yang ada di antara keduanya ya tanpa ada contoh sebelumnya. Kemudian yang kedua wa ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Wa ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Ini kekhususan rububiyah Allah yang kedua. Allah menjadikan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, yang dengan itu mereka bisa yadra'ukum fi, bisa berkembang biak. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada sekian ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Ya, di sini fokusnya adalah manusia. Ya, walaupun tentu segala sesuatu Allah ciptakan pasang-pasangan. Bukan hanya manusia saja, binatang juga demikian. Barakallahu fikum. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berpasang-pasangan. Gitu ya. Ada gelap, ada terang. Berarti kan ada bulan, ada matahari. Ada baik, ada buruk. Ada laki-laki dan perempuan. Ada besar, ada kecil.
dan demikian seterusnya. Jadi Allah menjadikan manusia itu berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, sehingga dengan itu mereka bisa berkembang biak. Nah, kalimat yadra'ukum fi di sini tentu mengandung pelajaran ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu sekaligus juga dengan alat reproduksi ya, sehingga mereka bisa melanjutkan melestarikan atau bisa melanjutkan anak keturunan mereka ya, mereka bisa berkembang biak ya, menjaga keberlangsungan hidup mereka ya di alam dunia ini. Nah, itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di ayat-ayat yang lain Allah sampaikan ya, di antaranya di surat Yasin, di surat An-Najm ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha, dan bahwasanya dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan, dan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Kemudian di surat An-Nisa ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu ya, min nafsi wahidah. Manusia itu pertamanya adalah Adam alaihi salam ya. Kemudian wabasa ya, wa khalaqa minha zawjaha, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya ya, dari tulang sulbi Adam ya, dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam ya. Dari tulang sulbinya Nabi Adam alaihi salam diciptakanlah Hawa. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada keduanya lah itu, dan dari keduanya lah itu Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dari jiwa yang satu yakni Nabi Adam alaihi salam, dari Nabi Adam kemudian diciptakan Hawa yang menjadi istrinya, kemudian berkembang biaklah menjadi laki-laki dan perempuan yang sangat banyak sekali. Maka di penghujung ayat Allah sampaikan wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kalian saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi ya kalian. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itulah ya, bahwa manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya berpasang-pasangan. Gitu ya. Kemudian Allah juga ciptakan pada manusia itu alat reproduksi ya, sehingga mereka bisa
melanjutkan keberlangsungan kehidupannya di dunia ini. Ya, mereka berkembang biak, beranak pinak, memiliki keturunan, dan seterusnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ketiga, kekhususan rububiyah yang Allah sampaikan di dalam ayat ini, wa minal an'ami azwajan yadra'ukum fi. Nah, demikian pula untuk binatang. Binatang ternak. Binatang ternak apa saja, Ibu? Yang disebut al-an'am atau bahimatul an'am. Itu apa saja? Ibu-ibu. Ada ngantuk kah, Ibu? Sapi, kambing, unta. Ya. Bahimatul an'am itu adalah binatang yang menjadi binatang kriteria kurban. 3 jenis ya. Ada kambing dengan beragam jenisnya. Kemudian ada sapi dengan beragam jenisnya. Satu lagi unta dengan beragam jenisnya. Nah, Allah tegaskan di sini, wa minal an'ami azwaja yadra'ukum fi. Demikian pula ternyata yang berpasang-pasangan itu bukan manusia saja, tapi juga binatang ternak. Mereka juga memiliki alat reproduksi, ya, sehingga mereka juga bisa beranak pinak, berkembang biak. Barakallahu fikum. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di beberapa ayat Allah jelaskan bahwa binatang ini ya juga berpasang-pasangan. Di surat Yasin ayat 36, ayat yang secara umum menegaskan segala sesuatu berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Surat Yasin ayat 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Mimma tumbitul ardu, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi, wa min anfusihim, dan dari mereka sendiri. Jadi ternyata tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari bumi itu berkembang biak, berpasang-pasangan sehingga mereka berkembang biak. Kemudian dari diri mereka sendiri, yakni dari bangsa manusia juga demikian. Berpasang-pasangan sehingga mereka juga bisa berkembang biak. Kemudian di penghujung ayat, wa mimma la ya'lamun. Wa mimma la ya'lamun. Maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jadi ada yang tidak kita ketahui, ternyata itu juga berpasang-pasangan. Barakallahu fikum. Ya, termasuk berarti di dalamnya adalah hewan-hewanan, binatang-binatangan. Barakallahu fikum. Ya, mereka itu beranak pinak kan itu ya karena berpasang-pasangan. Allahu a'lam bis-shawab. Nah, ada yang lebih tertuju kepada binatang itu di surat Al-An'am ayat 143-144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samaniyata azwaj min adh-dha'ni itsnaini wa min al-ma'zi itsnaini. Qul adh-dhakaraini harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamul unthayayn. Nabbi'uni bi'ilmin in kuntum shadiqin. Wa min al-ibli itsnaini wa min al-baqari itsnaini. Qul adh-dhakaraini harrama am al-unthayayn amma ishtamalat alayhi arhamul unthayayn." Perhatikan ini.
yaitu 8 binatang yang berpasang-pasangan. 8 binatang itu kategorinya semua bahimatul an'am ini. yakni binatang ternak, kambing, ya, sapi, kemudian onta. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi 8 binatang yang berpasang-pasangan. Sepasang dari domba dan sepasang dari kambing. Do'an, kemudian ma'iz. Ya. Do'an itu domba, ya, ma'iz yaitu kambing. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan Allah, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Baik. Jadi Allah di sini juga menyebutkan ada jantan, ya, ada betina. Berarti kan berpasangan. Terangkanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu memang orang-orang yang benar. Kemudian di ayat berikutnya Allah sebutkan binatang ternak yang berikutnya. Wa minal ibilis nain, dan sepasang dari unta. Wa minal baqaris nain, dan sepasang dari lembu atau sapi. Qul adzakaraini harrama amil unsayain amastamalat alaihi arhamul unsayain. Katakanlah, apakah 2 yang jantan yang diharamkan, ataukah 2 yang betina, ataukah yang ada dalam kandungan 2 betinanya? Yang jadi syahid kita dari ayat ini, ya, ternyata kambing, sapi, dan unta, ketiga-tiganya adalah bahimatul an'am. Ternyata Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada jantan, ada betina. Bahkan ketika disilang, dikawinkan secara silang, itu biasanya akan melahirkan jenis yang lain. Ya, seperti kuda dengan himar misalkan. Kuda dengan keledai, ketika dikawinkan, maka anaknya nanti jadi bighal. Itu menjadi jenis lain. Begitu ya. Dan demikian seterusnya. Itu ya urusan dunia perbinatangan. Ya, tentunya ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, orang-orang yang bergelut di bidang itu yang paling paham. Ya, sapi lokal dengan sapi luar misalkan disilangkan, dikawinkan, nanti jadinya apa? Demikian. Allahu a'lam bis-shawab. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masih ada 4 faidah. Ini kita bahas nanti saja, ibu, ya. Kita gabungkan dengan pembahasan ayat setelahnya, insyaallah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.